Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kugoleran termadep anu ngunaheun bari kopdut teh geuning. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Taksi 1998. Film Taksi mengisahkan awal Daniel Morales, seorang pengantar pizza di Prancis. Dia terampil mengendarai skuternya dengan ngabret dan mempunyai mimpi menjadi sopir taksi dan keluar dari pekerjaannya itu. Sebelum pergi, dia diberi dulu hiburan oleh si Obos untuk merayakan pertemuan terakhirnya dengan berbagai atraksi teman-temannya. Lalu ini Lily. Setelah itu, mereka berdua pergi ke markas Daniel untuk merayakan pertemuan dia setelah sekian lama hal yang diinginkan tidak terjadi. Karena mereka baru jadian, selebeu selentit selemek pun dimulai dengan gesit. Tetapi pada saat pemanasan, ternyata udah pagi aja sahabat Bones. Dia harus pergi ke tempat pekerjaan barunya sekarang, dan selebewannya pun ditunda dulu. Setelah sampai, dia langsung gercep mengurus semua perlengkapan persyaratan yang harus dipenuhi agar dia bisa cepat jadi kang taksi yang barbar, gagah, dan berani. Setelah semuanya dipasang pada mobil si Daniel, dia langsung berang-berang makan kupat berangkat. Dia menikmati hari pertama kerjanya dengan enjoy, santuy, tanpa punya beban pikiran apapun, apalagi kasbon ke warung teh Pak. Lalu dia mendapatkan pelanggan pertamanya, yaitu ibu-ibu awet tua yang rempong yang banyak sekali membawa belanjaan untuk tempur di dapur. Lalu si ibu ini mencurhat tentang anaknya seorang pakpol yang cukup lama untuk belajar mengemudi mobil. Tapi dia noob alias suka bisa sahabat Bones. Setelah curhat-mengcurhat rebes, si Daniel mendapatkan penumpang selanjutnya yang terbirit-birit seperti di udak bagong. Dia minta tolong pada si Daniel, dia punya waktu 25 menit untuk sampai ke penerbangan, dan jika gagal dia akan koit. Tapi, jika dia berhasil tepat waktu, dia akan menjadi sultan mendadak. Karena tawarannya cukup menarik untuk modal depo agar mendapatkan kali 500, si Daniel auto semangat 45 digaskeun pokoknya. Di sini dia merubah tampilan taksi yang culun menjadi mobil balap pasir bore up yang madodep pokoknya mah, dengan kecepatan menuju tak terbatas dan tak terlampauinya. Sampai pakpol yang dilewatinya juga polongo melihat kecepatannya. Dan dia sampai dalam waktu 14 menit saja bro. Di sini, anak ibu-ibu yang rempong ini, yang seorang pakpol yang ripuh tak bisa nyupir, mendapatkan info dari atasannya bahwa ada hal yang membagongkan, yaitu akan terjadi perampokan bank. Lalu dia pun ditugaskan untuk ikut mengatasinya. Tapi saat rapat, si pakpol kemplu ini tidak fokus karena dia mungkin nafsu kepegung terhadap pakpol ini, dan dia modus-modus untuk mengajak hijau di malam hari. Saat tugas dimulai, tim 87 mulai mengamati situasi dengan bola mata yang teliti 360 derajat Celcius per kilometer. Lalu mereka melihat dua sejoli yang polontong akan mencuri mobil. Dua sejoli ini berpikir tidak ada polisi di sekitarnya. Puguh mah aya botak begug maneh. Lalu tidak lama kemudian tim bangsat yang ditunggu-tunggu ini datang, melancarkan aksinya untuk merampok sebuah bank. Dan di sini tim 87 masih memantau pergerakan mereka. Lalu, setelah perampok ini keluar dan ngabret, si pakpol cupu ini malah menyerahkan tugasnya pada teman satu mobilnya, dan dia beralasan hayang ompol. Saat membuka pintu, malah disabet ke mobil sampai kekacrutan pun dimulai di sini.
Lalu peperangan pun dimulai, sampai semuanya dar der dor kaditu kadieu. Tunggu dulu sahabat Bones, ada hal yang membagongkan di sini. Ternyata mereka itu perang tetapi bukan melawan penjahat, Ajik. Mereka perang malah dengan sesama polisi. Pak Ketua Pakpol ini menyadari saat melihat di arah musuhnya, kok juga si Pak Menteri, dan ternyata emang Pak Menteri, cowok. Sungguh aneh kelakuan Pakpol ini, sahabat Bones. Keesokan harinya, Pakpol Cupu ini mencurhat tentang kepayahannya dalam mengemudi mobil. Dan ternyata ini adalah kutukan 7 turunan dari ayahnya yang sudah puluhan kali tes mengemudi tapi tetap gagal. Lalu, si Emilen dipertemukan dengan si Daniel, supir taksi yang barbar untuk mengantarkan ke kantornya dengan membawa taksi madepnya di kecepatan 100 km per jam. Sampai nyabet spion mobil Bangkong nepi ka Nyusruk. Lalu, saat Daniel menggaspol lagi kecepatannya, si Pakpol ini mabok karena koplak keplok oleh keadaan di belakang. Dan saat sampai, si Daniel malah nyengserikan si Pakpol sampai dia auto ditahan dan dibawa ke kantor karena kesalahannya yang mengemudi mobil dengan kecepatan sangat melesat, seperti akan dikasih pinjam oleh Bang Emok, dan saat ditagih pun kabur dengan melesat, yaitu 190 km per jam. Lalu mereka membuat unsur simbiosis mutualisme agar menjadikan partikel keuntungan, yaitu membuat kerjasama. Jika si Daniel ingin bebas dari hukumannya, dia harus bekerja sama dengan polisi untuk menangkap kejahatan yang sedang terjadi pekan ini. Alhasil, si Daniel ini siap untuk melakukan aksinya bersama si Pakpol Cupu yang tidak bisa nyetir. Lalu di sini Daniel diajarkan untuk observasi terlebih dahulu untuk mengamati jande-jande di sekitar. Teketang heureuy. Saat malam pun tiba, mereka melihat sekelompok penjahat yang dia tunggu-tunggu. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah toko ban yang dientrepan di berang keneh nepikeun ka poe kerbun. Lalu, Pakpol ini melakukan trik Korea dengan cara masuk ke dalam bagasi mobil tersebut agar bisa menyelidiki. Dan ternyata bogogna eta Pakpol, panan apa si penjahat eta teh meliban, pasti diasupkeun karena bagasi pasti dibuka. Atuh auto diciduk, cok. Pakpol ini auto dibebaskeun karena tong sampah. Lalu si Daniel ini pulang dan mengselebeo pacarnya itu yang sudah lama menunggu. Dan saat selebewan itu dimulai, ternyata alarmnya pun bunyi tepat pukul jam 6 pagi. Dan yang artinya waktu kejar pacar si Daniel ini dimulai. Sayang sekali, adegan skill selebewannya itu auto tertunda lagi, sahabat Bones. Lalu hari selanjutnya, si Daniel diajak Pakpol Cupu ini kembali ke tempat target untuk menginterogasi pemilik tempat tersebut. Dan saat akan dipertinyi, terjadi hal yang membagongkan. Mereka menyerang dengan senjata api yang madodep. Sampai mereka berhasil lolos. Lalu saat mereka kembali ke rumah, si Pakpol ini naheur cai untuk secangkir kopi agar mendapatkan inspirasi sambil menonton TV. Dan benar saja, dia terinspirasi dari film untuk menangkap penjahat dengan cerdas. Lalu dia ngabret ke kantor untuk bisa melancarkan aksinya tanpa menghiraukan kekacauan yang akan terjadi di rumahnya. Aksinya pun dilakukan dengan menyimpan bidikan di tukang ayam. Dan saat perampok itu tiba, bidikan pelacak pun ditembakkan pada mobil perampok tersebut agar bisa mengetahui pergerakan posisi musuhnya. Ternyata mobil perampok ini masuk ke garasi, lalu merubah tampilannya, dan alat pelacak ini mati karena mungkin tertutup atau karena tersemprot oleh cat mobil, sehingga tim Pakpol ini auto bingung entah apa yang harus dia lakukan. Dan pada saat mereka sampai pada titik tersebut yang hilang, sayangnya pas mereka sampai si komplotan perampok koplok ini sudah OTW duluan dari tempat itu, sehingga
penggerebekan pun garing seperti huntu kapoe. Dan si Pakpol cupu ini merasa tidak melewatkan suatu masalah, dan ternyata benar. Masalah yang tidak terlewat adalah rumahnya yang sudah hangus terbakar, seperti kamu melihat dia sama yang lain. Lalu saat si Daniel di sini sedang mengselebeu pacarnya, baru juga pemanasan seperti biasa, datanglah si polisi cupu ini bersama ibunya. Di sini selebewan si Daniel auto gagal cocok, dan dia juga mengcurhat atas terbakar rumah pemberian dari ayahnya yang sudah meninggal. Karena pacar si Daniel merasa diganggu dengan kehadiran mereka, saat ingin meluangkan waktu untuk diselebeu oleh si Daniel, dia uring-uringan dan ingin mengusirnya dengan halus. Tetapi di sini si Daniel menceritakan tentang lisensinya yang ditahan oleh Pakpol ini. Lalu, si Daniel terpaksa harus membereskan masalah si Pakpol terlebih dahulu dalam waktu 2 jam, agar mereka bisa mengselebeu-selebewan dengan bebas. Lalu, si Daniel memberi pencerahan tentang mobil yang warna merah berubah menjadi abu-abu dengan waktu 10 menit. Setelah itu, si Daniel membuktikan ke tempatnya langsung, dan ternyata si perampok ini ada di tempat, dan dia sedang berlatih adu kecepatan untuk mengasah skill tikung menikung pacar tongkrongan. Lalu si Daniel di sini mencoba memanas-manaskan keadaan dengan cara menantang mereka balapan agar mereka bisa akrab lalu berbincang lalu berkencan. Salah. Maksudnya agar mereka bisa mendapatkan info yang lebih dalam, sedalam-dalamnya cintaku padamu. Lalu si perampok koplok ini pun kalah dan membayar kekalahannya dengan uang nuhatur lumayan buat perdepoan. Setelah itu, mereka membuat strategi yang dirancang semadep mungkin untuk menangkap perampok yang koplok ini. Cara pertama, mereka membuat kunci ganda terlebih dahulu. Karena si Daniel terlalu malam, sehingga mengingkari janji selebewan sama pacarnya, mereka membawa bunga untuk mengalihkan emosional pacarnya yang akan ngacak-ngacak caduk. Dan pada saat mereka masuk, ternyata mereka sedang hahihi sambil ditemani kelepusan bersama emak-emak yang rempong ini. Dan mereka pun tidak jadi lagi berselebewan bersama karena tidurnya terpisah. Hari-hari yang dinantikan pun tiba. Mereka semua bergegas siap-siap sesuai strategi yang sudah ditetapkan dan direncanakan sedemikian rupa, dengan madep agar semuanya mulus seperti tungirannya Geraldine. Perampok koplok ini pun tiba dengan menggunakan 2 Mercedes warna merah untuk merampok kembali sebuah bank. Saat si perampok ini keluar, mereka membawa sandraan dan mereka juga menembak beberapa mobil polisi yang sedang mengintai. Momen membagongkan pun terjadi dengan berbagai kekacauan. Lalu, di sini 2 sejoli ini mengintip pergerakan penyamaran yang dilakukan para perampok ini dengan teliti dan hati-hati. Lalu mereka mengikuti kelompok perampok tersebut, dan tim Pakpol ini sudah menyiapkan anggota Pakpol di tiap titik lampu merah yang sudah menyamar jadi Kang Gofur. Selanjutnya, di sini si Daniel memancing agar si perampok ini mengikuti jalur yang sudah direncanakan dengan cara menantang balap kembali pada si perampok koplok ini. Lalu mereka mengatur lampu lalu lintas agar tidak terjadi tabrakan di setiap perempatannya, karena di sini mereka melaju tak terbatas dan tak terlampauinya. Di sini mereka benar-benar ngabret sampai membelusuk karena jerok ganggenggong oge di gaber soe pokok nama kocar kacir. Lalu
mereka memaksakan ke jembatan tol yang belum kelar seperti hubungan dia sama masa lalunya. Dan ternyata jembatan tol ini buntu. Dan pada saat jalan habis, si Dani langsung ngerem mendadak, pokoknya mah sengepot mungkin. Sampai perampok itu melompati jembatan itu dan sampai ke ujung jembatan yang belum beres. Ternyata rencana dua sejoli ini kapake oge sahabat Bones, dan dua sejoli ini mengeledek kebodohan mereka sampai hahihi. Setelah semuanya beres, mereka mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Tunggu dulu sahabat Bones. Sebelum mereka dapat penghargaan itu, si Daniel di sini mengselebeo dulu pacarnya loh sahabat Bones, karena di garasinya gagal mulu. Akhirnya di dalam gedung pun jadi. Lanjut ke penghargaan. Mereka diberi penghargaan medali atas nama Pak Presiden. Lalu, di sini karena si Daniel GGWP Pro parah pokoknya nama menjoki mobil mah, si Daniel diperintahkan untuk menjadi joki Tamiya. Benernya rezeki anak soleh mah moal pahili jeung moal kamana. Si Daniel pun lanjut balapan dan film pun udahan. Tamat. Kata-kata Madodep hari ini, ketika ada seseorang yang perlu bantuan, selagi kita bisa membantu, bantulah. Karena jika kita membantu orang lain dengan ikhlas, insya Allah nasib kita akan dibantu juga dan dipermudah dengan tidak disangka-sangka.